Oke, baik. Selamat pagi semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Oke, salam sejahtera untuk kita semua. Terima kasih ya atas kehadiran dan juga atensinya pada pagi hari ini. Dan seperti biasa di hari yang sama, di setiap hari Senin, kita akan mengikuti atau melaksanakan perkuliahan untuk mata kuliah sanitasi lingkungan, tempat-tempat umum, pariwisata, dan transportasi. Dan untuk hari ini kita sudah memasuki pertemuan yang kedua, dan yang materi yang akan kita bahas di pertemuan kedua ini adalah mengenai konsep dasar sanitasi tempat-tempat umum, ya. Juga untuk video penjelasan RPS-nya juga sudah saya link YouTube-nya sudah saya tautkan juga di e-learning kita, seperti itu ya. Oke, di sini saya lihat sepertinya mungkin ada beberapa teman-teman kita yang nanti akan kembali menyusul ya. Tetapi sebagian besar sudah gabung nih di Zoom ya, sudah ada Sevira, kemudian Melita, ada Afifa, ada Riko, ada Anissa, Maudi. Apa kabar nih semuanya? Sehat? Alhamdulillah sehat, Bu. Sehat, Ibu. Alhamdulillah sehat, Bu. Siap. Alhamdulillah, baik, udah siap ya menerima materi kita hari ini. Oke, seperti biasa ya, karena perkuliahan kita nanti akan berjalan secara interaktif dan ada beberapa tugas-tugas kecil di dalamnya, gitu ya, untuk mendukung pembelajaran kita, maka saya minta kalian untuk bisa gabung di menti.com. Ya, silakan di search di pencariannya di www.menti.com, dan ketika kalian diminta untuk memasukkan kode, silakan masukkan kode 42510684. Kalau sudah masuk ada tanda tampilannya, ada tanda love, itu bisa diklik ya. Bisa diklik, sekalian saya mau lihat absensinya. Oke, sudah ada 3 yang gabung. Kita mau tunggu yang lainnya nih, ada 4. Boleh yang lainnya. Jadi pada pertemuan kedua ini ya kita akan membahas tentang yang namanya konsep dasar dari sanitasi di tempat-tempat umum, dan harapannya setelah kalian mengikuti mata kuliah ini pada akhir pembelajarannya kalian akan dapat menjelaskan tentang konsep dasar dari sanitasi kesehatan lingkungan, khususnya yang memiliki hubungan atau relate dengan tempat-tempat umum, pariwisata, dan transportasi. Dan untuk mencapai capaian pembelajaran tersebut, ya, kita akan membreakdown submaterinya menjadi, pertama, kita akan membahas atau diskusi tentang pengertian sanitasi, yang kedua, pengertian tempat-tempat umum, yang ketiga, tentang tujuan kenapa sih sanitasi lingkungan ini harus dilaksanakan di tempat-tempat umum, dan yang terakhir, komponen apa saja yang kemudian menjadi penilaian sanitasi lingkungan di tempat-tempat umum. Dan untuk mencapainya, aktivitas pembelajaran dirancang secara aktif dan interaktif ya, dengan melakukan penyampaian materi oleh dosen dan juga diskusi interaktif dari kalian sebagai mahasiswa. Kemudian nanti pemahaman dasar yang dibangun tadi akan dikembangkan melalui kegiatan interaktif yang sudah saya setting dalam pembelajaran kali ini, meliputi kuis-kuis singkat, kuis-kuis kecil gitu ya, dan juga untuk pemantapan pemahaman serta evaluasi ya pemahaman kalian terhadap materi yang disampaikan. Nanti juga ada penugasan individu yang akan kalian kerjakan di luar dari kelas ini. Tentunya penilaian dari perkuliahan atau pertemuan kali ini didapatkan dari beberapa aktivitas yang akan digunakan untuk kalian membentuk pemahaman terhadap materi ini. Tadi ya ada kuis-kuis kecil, ada diskusi nantinya, dan juga tentunya penugasan seperti itu. Oke,
karena kita akan capaian pembelajaran atau sub materi pertama tadi adalah kita bisa mendefinisikan sanitasi, maka sebelum saya menyampaikan apa itu sanitasi, saya mau coba dong, mau tahu dulu nih ya pemahaman awal kalian. Silakan definisikan sanitasi dalam kata atau kalimat yang singkat menurut persepsi kalian. So tidak ada yang salah dan benar di sini. Boleh silakan, mungkin saya buka waktu menjawabnya ya selama 1 menit. Oke, di sini ada yang sudah menjawab nih, katanya sanitasi itu adalah usaha untuk menyehatkan lingkungan. Ada lagi usaha manusia untuk membentuk lingkungan yang sehat. Good, bagus ya. Wah, ada yang udah panjang juga nih. Sanitasi adalah metode untuk mencegah supaya hidup lebih sehat dan terbebas dari bakteri. Wah, sudah ada yang menjawab dengan sangat komprehensif ya. Udah sangat banyak nih sepertinya yang menjawab dan saya lihat sih pemahamannya udah sangat bagus ya. Mungkin saya minta ya kalau tadi penyampaiannya secara tertulis, ada kali ya yang bisa bantu untuk menyampaikan apa yang tadi dijawabnya secara lisan. Ada yang mau coba, boleh? Silahkan. Saya, Bu. Oh, oke, saya Vira. Silakan Vira. Oke. Ya, Bu. Jadi, sanitasi merupakan usaha manusia untuk mengawasi, membina, menyehatkan lingkungan agar manusia tidak sakit. Oke, jadi sanitasi itu adalah usaha. Kalau tadi saya lihat usahanya banyak ya, usaha mengawasi, membina, apalagi sih? Menyehatkan ya. Intinya adalah suatu upaya gitu ya untuk menyehatkan lingkungannya. Oke, sudah bagus sekali ya. Mungkin yang lainnya juga sudah terwakili jawabannya lewat apa namanya aplikasi tadi ya. Sekarang kita lihat nih ya. Oke, jadi gitu ya, tadi yang disampaikan oleh Sevira dan juga kalian sampaikan melalui jawaban kuisnya tadi itu sudah sangat bagus. Saya coba apa ya merangkum lah atau merujuk dari WHO yang mengatakan bahwa sanitasi itu benar. Sanitasi itu adalah upaya atau usaha untuk mengawasi. Apa yang diawasi? Yang diawasi adalah faktor lingkungan. Ya, kenapa faktor lingkungan ini diawasi? Karena sebenarnya dia bisa berpengaruh terhadap manusia. Ya, pengaruhnya ini jika melewati dari standar yang seharusnya atau baku mutu lingkungan yang seharusnya ternyata memiliki efek untuk merusak perkembangan fisik, kesehatan dan juga kelangsungan hidup dari manusia. Jadi ibaratnya kalau mau kita singkat, sanitasi itu adalah upaya proteksi, itu juga benar. Upaya menjaga atau mengawasi juga benar. Upaya pengendalian benar, ya. Jadi yang penting kalian tahu ya. Jadi sanitasi itu adalah suatu verb atau kata kerja yang di dalamnya intinya adalah kegiatan-kegiatan serupa proteksi lingkungan untuk menjamin kesehatan dari masyarakat. Good. Kita udah dapat nih ya capaian 1 ya, yaitu definisi sanitasi. Next selanjutnya, sanitasi ini kita lakukan di tempat-tempat umum. Saya mau coba tahu juga dulu nih, ada yang tahu nggak ya contoh dari tempat-tempat umum itu apa saja? Oke, silakan kembali menjawab di menti.com-nya. Yang belum join bisa masuk ke www.menti.com dengan kode 42510684 untuk bisa ikut menjawab kira-kira contoh dari tempat-tempat umum itu apa saja gitu ya. Wah, ada yang bilang terminal, ada yang bilang stasiun. Wah, yang paling banyak jawab stasiun nih. Ada yang jawab, wah, ada yang jawab rumah, ada yang jawab mall, restoran, masjid, ada yang jawab juga pasar, bandara. Oke. Iya, kita tutup sementara ya. Mungkin yang lain bisa terus berproses. Ini ada yang satu yang menurut saya perlu kita coba konfirmasi ini ya. Saya agak tertarik. Ada yang menjawab rumah sebagai tempat-tempat umum. Nah, apakah iya gitu ya rumah itu? Karena kalau yang lain mungkin kita persepsinya sama. Coba kita konfirmasi secara lisan. Siapa yang menjawab rumah? Kira-kira? Boleh? Melita, Bu. Oh, Melita. Ya, Melita boleh. Coba dijawab. Kenapa Melita memasukkan rumah sebagai contoh dari tempat umum? Silakan. Kalau rumah itu kan sebenarnya sesuatu yang tidak bisa terlepas dari manusia ya, Bu. Karena setiap manusia itu membutuhkan tempat tinggal.
Jadi kalau menurut Melita rumah itu termasuk tempat-tempat umum karena semua orang itu membutuhkan rumah sebagai tempat berlindung. Seperti itu, Bu. Oke, karena dia dibutuhkan oleh banyak orang gitu ya. Jadi pemahamannya seperti itu ya Melita, betul? Maka Melita kemudian memasukkannya sebagai sebagai contoh dari tempat-tempat umum. Kira-kira teman-teman yang lain setujukah atau ada mungkin yang mau mencoba menyangga atau menambahkan ya alasan dari Melita? Oh iya saya setuju Bu, mungkin ada tambahan alasannya atau ada nggak ya? Izin Bu, Oke, siapa ini ya? Nisa. Oh ya, Nisa, silakan Nis. Gimana Nis? Kalau menurut saya dari pernyataan Melita tadi, itu rumah itu bukan termasuk tempat umum, Bu. Oh gitu. Kenapa? Kenapa dia tidak termasuk Karena definisi dari tempat umum sendiri itu adalah tempat atau fasilitas atau sarana yang digunakan masyarakat atau manusia untuk berbagai macam kegiatan. Nah, jadi kalau rumah itu kan mungkin ya kegiatannya kayak gitu-gitu aja gitu Bu ya, monoton kayak ya bersihin, nyapu, nyuci segala macam atau kegiatan rumah yang seperti yang kita tahu. Tapi kalau misal itu dan itu tidak termasuk ke dalam tempat umum menurut saya Bu. Karena kalau misalnya tempat umum tuh banyak kegiatan yang ada di dalamnya, baik itu seperti jual beli atau terdapat peristiwa jual beli, negosiasi atau kumpul segala macam seperti itu Bu. Akip ya jawaban Anissa dan jawaban Melita. Bagus sekali ya, jadi sudah ada pendapatnya masing-masing. Nanti akan kita konfirmasi nih di slide selanjutnya. Kenapa kemudian, atau apakah gitu ya, kalian coba mengidentifikasi sendiri, apakah contoh-contoh yang kalian sebutkan ini masuk nih dalam kriteria atau kategori tempat-tempat umum. Wah, ternyata masih banyak ya. Nah, apakah kemudian tempat-tempat yang saya sebutkan tadi atau yang kalian jawab itu masuk ke dalam tempat-tempat umum? Yuk sama-sama kita bahas atau kita lihat di slide selanjutnya. Jadi kalau untuk mau tahu nih ya apakah suatu tempat itu masuk ke dalam tempat-tempat umum, maka kita bisa bandingkan dengan kriterianya. Apa saja kriterianya? Yang pertama, dia diperuntukkan untuk masyarakat umum. Artinya diperuntukkan itu ya tadi ada aksesibilitas, jadi ada akses yang bebas untuk masyarakat bisa masuk atau berinteraksi di dalam tempat tersebut. Ya, misalnya ke pasar, apakah harus berizin untuk orang datang ke sana gitu ya? Misalnya ke mall, apakah harus ada izin khusus gitu, menunjukkan ID card khusus untuk bisa masuk ke sana? Nah, bagaimana dengan rumah? Kita bahas nih yang dijawab oleh Melita tadi. Kalau rumah, apakah kemudian semua orang bisa masuk ke rumah? Boleh sih Bu, bertamu dan segala macam. Iya, gitu, bertamu boleh gitu. Tetapi maksud saya di sini si pengelola gitu ya atau yang tuan rumahnya itu bisa istilahnya gini, itu yang sangat-sangat yang namanya aksesnya dibatasi gitu ya, itu yang disebut dengan aksesnya dibatasi, benar-benar tidak sembarang orang bisa masuk. Terkadang pun kalau tamu nggak dikenal biasanya kita juga agak segan untuk memperbolehkan dia masuk gitu ya. Maka sebenarnya rumah atau beberapa perumahan yang harus menunjukkan ID card atau hanya boleh diperuntukkan untuk yang punya rumah di sana itu tidak diizinkan untuk sembarangan orang atau masyarakat umum untuk bisa masuk di sana. Maka sepertinya gitu ya, nanti Melita tapi tetap bisa mempertahankan jawabannya dengan mendukungnya didukung dengan referensi ya. Nanti kita bisa bahas nih mungkin sebelum pertemuan selanjutnya. Seperti itu ya. Jadi bisa diterima jawaban sementara bahwa betul kata Anissa, rumah belum termasuk dalam kategori tempat-tempat umum seperti itu ya. Yang kedua, dia harus punya bangunan permanen, ya. Jadi ada aktivitas. Ini tadi yang disampaikan Anissa. Ada aktivitas antara pengelola dan pengunjung, ya. Jadi ada interaksinya. Entah itu hanya untuk
untuk transaksi jual beli, ya, berdiskusi, komunikasi gitu ya. Kalau di mall Bu, kadang saya nggak ada juga Bu, nggak sempat beli Bu, ya. Tapi mungkin kalian jalan-jalan di situ, kemudian sempat bertanya, menawar, melihat, memegang, itu juga termasuk kategori interaksi ya, walaupun bukan komunikasi dua arah misalnya seperti itu. Dan tentunya tersedia fasilitas pendukung. Fasilitas pendukung ini nanti ada 3. Fasilitas sanitasi dasar, fasilitas keamanan ya, keamanan dan K3 biasanya, sama fasilitas yang menyangkut hajat hidup ya, seperti pengelolaan makanan, kemudian MCK gitu ya, itu juga harus ada. Jadi 3 kelompok fasilitas pendukung ini harus ada di tempat umum seperti itu. Paham ya? Dapat ya poinnya apa itu tempat umum? Wah, udah sampai di kompetensi yang kedua nih gitu ya. Oke, kita lihat slide selanjutnya. So, kalau begitu, tadi kita udah dapat nih poin apa itu sanitasi dan apa itu tempat-tempat umum. Kalau ini digabungkan, kira-kira ada nggak ya yang bisa bantu saya untuk mendefinisikan apa itu sanitasi di tempat umum? Coba, saya mau dengar nih. Ini kita nggak usah kuis di Menti lagi. Saya mau coba dengar secara langsung. Boleh siapa? Afifah, Bu, boleh? Oh, Afifah, silakan Afifah. Gimana Afifah? Baik Bu, menurut saya kalau dari yang Ibu jelaskan itu berarti sanitasi tempat-tempat umum itu adalah upaya pengawasan faktor-faktor lingkungan yang berkaitan dengan manusia khususnya, terutama berkaitan yang menyebabkan efek kerusakan terhadap kesehatan. Dan itu tuh dilakukan di tempat-tempat umum, yang mana tempat-tempat umum ini merupakan tempat terjadinya interaksi antar manusia dan sering terjadi interaksi di tempat antara pengelola dan pengunjung gitu, Bu. Oke, good. Ya, jadi udah dapat nih sebenarnya poinnya. Sudah sangat baik, tapi jika boleh saya bahasanya mungkin melengkapi ya Afifah ya, melengkapi definisi yang disampaikan Afifah, maka teman-teman bisa mendefinisikan sanitasi lingkungan tempat-tempat umum itu adalah usaha atau upaya untuk mengendalikan dan mengawasi. Betul tadi. Apa yang diawasi? Faktor lingkungan. Ya, di mana? Nah, itu kan, di mana nih yang faktor lingkungan yang diawasi? Di tempat-tempat umum. Kenapa? Karena dia punya relate dengan permasalahan kesehatan atau penularan suatu penyakit jika tidak dikendalikan atau diawasi. Coba deh perhatikan definisi ini. Sebenarnya kalau kalian lihat definisi ini, sebenarnya kita bisa dapat 2 komponen kompetensi yang diharapkan di awal tadi. Yang pertama adalah kita tahu definisi sanitasi lingkungan. Yang kedua, kita tahu tujuan dari sanitasi lingkungan TTU itu sendiri. Apa? Untuk mengendalikan dan mengawasi. Apa yang diawasi sudah tahu, di mana diawasi juga sudah tahu gitu ya. Kenapa harus diawasi gitu tadi ya. Tujuannya kan kenapa diawasi? Karena dia relate ya. Tempat-tempat umum itu padat akan orang. Bayangkan jika satu orang membawa faktor resiko penyakit atau masalah kesehatan, itu sangat mudah dan cepat untuk masif tersebar sehingga menyebabkan adanya gangguan atau masalah kesehatan. Itu jika kontaknya manusia dengan manusia. Jika faktor lingkungan lain seperti udara, kemudian sampahnya di situ, apalagi ya, makanan yang disediakannya di situ tidak saniter, dan karena itu dikunjungi oleh banyak orang, itu juga bisa menjadi masalah kesehatan yang cukup serius atau bahkan bisa menimbulkan yang namanya pandemi, ya. Oke, jadi udah sampai ke subkompetensi keempat nih gitu ya, kita dapatkan untuk di slide kali ini. Nah, menjelang ke kompetensi yang terakhir, kalian juga harus tahu komponen sanitasi lingkungan apa saja sih yang tadi kata Afifah harus diawasi dan harus dikendalikan di tempat-tempat umum. Coba gabung lagi di menti.com, pakai kode 425106844, coba dijawab kalau saya tanya kira-kira komponen lingkungan apa saja yang harus diawasi di tempat-tempat umum. Media lingkungan itu ada berapa? Ada 5. Apa saja? Air, udara,
api gitu ya, enggak ya. Kalau api benar-benar avatar, air, udara, tanah atau sampah, kemudian belum dijawab makanan ya, jadi penyelenggaraan makanan. Kemudian yang terakhir vektor atau binatang pembawa penyakit. Dan tambahannya untuk di sanitasi lingkungan di tempat-tempat umum itu ada yang jawab tuh, yaitu bangunan. Oke, mungkin itu saja triggernya ya, trigger tentang pemahaman konsep dasar dari sanitasi lingkungan di tempat-tempat umum. Kita menuju ke penghujung ya, materi kita. Namun sebelumnya jika masih ada yang ingin ditanyakan, saya buka sesi diskusinya. Boleh? Riko, boleh izin bertanya? Oh, Riko, silakan Riko. Baik, terima kasih untuk kesempatannya. Tadi kan Riko udah berusaha untuk mendengar dan memahami tentang komponen dari sanitasi di tempat-tempat umum. Nah, yang Riko ingin tanyakan, Bu, bagaimana sih cara kita sebagai seorang sanitarian gitu menilai komponen-komponen sanitasi pada tempat-tempat umum tersebut, Bu? Karena kalau Riko, misalkan Riko lagi ke mall, Bu, Riko selalu mikir kayak, misalnya Riko ke toilet, ngelihat jumlah toiletnya cukup nggak sih untuk jumlah pengunjung ini sesuai nggak sih sama sanitasi di mall ini kayak gitu. Itu sih Bu yang mau Riko tanyain. Cara menilai komponen-komponennya. Baik, terima kasih Riko atas pertanyaannya, baik sekali ya. Mudah-mudahan juga bisa menambah pengetahuan untuk yang lainnya atas pertanyaan Riko. Oke, sebenarnya bagaimana cara menilai komponen sanitasi lingkungan tempat-tempat umum ya, yang tadi udah kita sebutkan 5 media plus bangunan itu, semuanya nanti akan secara komprehensif kita pelajari pada pertemuan-pertemuan selanjutnya. Namun yang penting diketahui di sini, kita bisa mengetahui atau menilai komponen tersebut sesuai standar atau tidak. Tentunya satu, kita harus punya pegangan atau standar tadi. Beberapa komponen ya, air, udara, pengendalian vektor, kemudian pengelolaan sampah itu sudah punya peraturan legalnya masing-masing. Ya, jadi untuk menilai apakah ini sesuai, apakah ini cukup, apakah ini benar, itu merujuk kepada standarnya masing-masing ya. Jadi misalnya air, secara kualitas, secara kuantitas kita bisa merujuk ke peraturan tentang kualitas dan kuantitas air, khususnya di tempat umum ataupun kuantitas dan kualitas air secara umum. Kemudian gitu ya, biasanya untuk memudahkan, itu namanya kita mengevaluasi nih. Nah, untuk memudahkan evaluasi tersebut, biasanya kita menggunakan yang namanya tools. Toolsnya itu adalah form inspeksi sanitasi yang untuk beberapa tempat-tempat umum sudah punya bakunya. Tapi bakunya tadi sebetulnya sifatnya tidak benar-benar mandatory ya, tidak harus banget dipakai itu, tetapi tetap bisa kalian kembangkan. Jadi kayak untuk sekolah dia punya form sendiri, untuk rumah makan dia punya form sendiri. Bahkan rumah makan atau pengelolaan makanan itu juga terbagi-bagi lagi. Ada khusus untuk yang damiu ya, depot air minum, ada untuk restoran, ada untuk kemudian jasa boga ya, ada penjual makanan jajanan gitu ya, untuk rumah sakit. Nah, tadi fasilitas kesehatan belum ada yang jawab ya. Fasilitas kesehatan juga punya formnya sendiri gitu. Jadi pertama kita buat formnya untuk menjadi alat atau tools menilai, kemudian untuk membandingkan atau mengevaluasi hasil penilaian kita merujuk ke standar. Seperti itu, Riko. Untuk detailnya nanti kita pelajari di pertemuan selanjutnya. Gimana, Riko? Oke, terima kasih Bu, jawabannya sudah jelas. Baik, terima kasih nih. Saya lihat sudah sangat interaktif ya kelas kita, sudah banyak yang bertanya, memberikan atensi, memberikan jawaban. Mungkin saya izin mengakhiri kuliah kita hari ini, tapi seperti yang saya bilang di awal, ya. Jadi tadi saya sudah mencoba membangun konsep pemahaman kalian, kemudian kalian mulai mengembangkan pemahaman kalian melalui diskusi interaktif, penugasan kecil, ya, atau kuis-kuis kecil. Nah, saya akan coba menilai pemahaman kalian lewat yang namanya
tugas individu. Tugas individunya nanti silakan dikerjakan ya di luar dari forum kita hari ini. Saya beri waktu kurang lebih 3 hari dari sekarang, dan nanti tugasnya silakan di-upload di menu upload yang sudah saya buat di e-learning kita. Apa tugasnya, Bu? Jadi tugasnya adalah men-summarize. Tapi summarize-nya bukan berupa narasi, saya minta kalian coba sedikit berkreasi membentuk ya mind mapping terhadap materi yang sudah disampaikan hari ini. Silakan berkreasi sekreatif mungkin, semenarik mungkin yang membuat kalian untuk mudah kembali memahami materi yang kita pelajari hari ini. Oke? Baik, cukup jelas tugasnya. Ada pertanyaan? Aman ya? Tidak ada yang tersesat sampai sejauh ini ya? Oke, baik. Kalau tidak ada, saya akhiri ya mungkin kuliah hari ini. Sekali lagi terima kasih atas atensinya, dan seperti biasa, saya tidak pernah mengakhiri slide saya dengan slide terima kasih, tetapi saya akhiri dengan sebuah quote di mana tadi udah saya sampaikan bahwa sanitasi itu adalah sebuah kata kerja. Maka selayaknya dia memang selalu dikerjakan dan bukan hanya berupa proyek untuk dilakukan sesaat atau sewaktu saja. Terima kasih atas atensinya sekali lagi. Saya akhiri kuliah kita. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya. Saya izin menutup kelasnya ya.